Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori antrian. Jadi teori antrian pertama kali dikemukakan oleh A.K. Erlang, seorang ahli matematika berkebangsaan Denmark pada tahun 1913 dalam bukunya Solution of Some Problem in the Theory of Probability of Significance in Automatic Telephone Exchange. Tujuan penggunaan teori antrian adalah untuk merancang fasilitas pelayanan, untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random, dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan juga biaya yang diperlukan selama antrian. Kemudian dalam struktur model antrian kita mengenal yang pertama yaitu adanya garis tunggu atau sering disebut dengan antrian. Yang kedua, kita mengenal istilah fasilitas pelayanan atau service facility. Nah, di sini ada gambar struktur sistem antrian. Jadi yang pertama, pelanggan masuk ke dalam sistem antrian, kemudian pelanggan menunggu dalam garis tunggu atau antrian sampai dengan dilayani. Jadi pelanggan kemudian mendapatkan fasilitas pelayanan. Setelah pelanggan mendapatkan fasilitas pelayanan, kemudian pelanggan selesai melakukan transaksi dan pelanggan keluar dari sistem antrian. Di sini ada beberapa contoh sistem antrian. Ada yang pertama sistem di perbankan, misalkan garis tunggu atau antriannya adalah nasabah. Kemudian fasilitasnya adalah di kasir. Kemudian dalam sistem pencucian mobil, garis tunggu atau antriannya adalah mobil. Kemudian fasilitasnya adalah mendapatkan tempat pencucian mobil. Begitu seterusnya. Kemudian prosedur dalam antrian, yang pertama dengan menentukan sistem antrian yang harus dipelajari, yang kedua tentukan model antrian yang cocok, yang ketiga gunakan formula matematik atau metode simulasi untuk menganalisa model antrian. Yang selanjutnya yaitu komponen sistem antrian. Jadi dalam komponen sistem antrian kita mengenal yang pertama adanya populasi masukan, yaitu berapa banyak pelanggan potensial yang masuk dalam sistem antrian. Yang kedua, adanya distribusi kedatangan. Di sini menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu dan dalam periode waktu tertentu berturut-turut dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga, yaitu disiplin pelayanan. Jadi pelanggan yang mana yang akan dilayani lebih dulu. Nah, dalam disiplin pelayanan kita mengenal yang pertama yaitu prinsip FCFS, yaitu first come first service. Jadi yang pertama datang itulah yang dilayani lebih dulu. Kemudian yang kedua ada LCFS, yaitu last come first service. Jadi yang datang belakangan akan dilayani lebih dulu. Atau yang ketiga yaitu dengan sistem acak atau random. Kemudian yang keempat berdasarkan prioritas. Kemudian yang keempat yaitu fasilitas pelayanan. Di sini mengelompokkan fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia. Nah, kita akan membahas dengan menggunakan metode single channel model dan juga multiple channel model. Kemudian yang kelima, dalam komponen sistem antrian adanya distribusi pelayanan. Di sini berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu, dan yang kedua yaitu berapa lama setiap pelanggan dapat dilayani. Yang selanjutnya yaitu adanya kapasitas sistem pelayanan. Jadi dengan memaksimumkan jumlah pelanggan yang diperkenankan masuk dalam sistem. Kemudian yang ketujuh, karakteristik sistem lainnya yaitu pelanggan akan meninggalkan sistem jika antrian penuh. Nah, ini yang pertama yaitu single channel model. Jadi salah satu model antrian yang paling sederhana adalah model saluran tunggal yang ditulis dengan notasi sistem M'1 atau MM1. Tanda M yang pertama di sini menunjukkan rata-rata kedatangan yang mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Sedangkan arti M yang kedua adalah menunjukkan tingkat pelayanan yang mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Kemudian angka 1 ini menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan dalam sistem atau satu saluran. Ya, karena disebut sebagai
saluran tunggal, sehingga ditulis angka 1. Nah, jadi yang pertama, populasi input tidak terbatas, kemudian distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson, kemudian distribusi pelayanan mengikuti FCFS. Yang keempat, fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal. Yang kelima, distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Yang keenam, kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas. Yang ketujuh, tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Kemudian yang selanjutnya, notasi dalam sistem antrian. Yang pertama yaitu N. N sama dengan jumlah pelanggan dalam sistem. PN sama dengan probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Kemudian yang ketiga, lambda, yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah mu, sama dengan jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Kemudian P0 sama dengan probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau idle time. Kemudian P sama dengan tingkat intensitas fasilitas pelayanan. L sama dengan jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. LQ sama dengan jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. W sama dengan waktu yang diharapkan pelanggan selama dalam sistem. WQ sama dengan waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian. Seper mu sama dengan waktu rata-rata pelayanan. Seper lambda sama dengan waktu rata-rata antar kedatangan. Kemudian S sama dengan jumlah fasilitas pelayanan. Kemudian persamaannya ini untuk single channel model. Yang pertama, P sama dengan lambda dibagi mu. Yang kedua, Pn sama dengan P pangkat N dalam kurung 1 min P. Kemudian yang ketiga, L sama dengan P per 1 min P sama dengan lambda dibagi mu dikurangi lambda. Kemudian yang selanjutnya, LQ yaitu lambda kuadrat dibagi mu dalam kurung mu dikurangi lambda sama dengan P kuadrat dibagi 1 min P. Kemudian W sama dengan 1 per mu dikurangi lambda. WQ sama dengan lambda dibagi mu dalam kurung mu dikurangi lambda. Soal. Untuk single channel model. PT JAK mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 20 kendaraan per jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Dengan waktu pelayanan setiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut adalah M per 1, hitunglah yang pertama tingkat intensitas kegunaan pelayanan atau P, yang kedua jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, yang ketiga jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, yang keempat waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan. Yang kelima, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Nah, di sini ada gambar sistem antrian single channel model. Jadi, kedatangan mobil adalah 25 per jam. Kemudian mobil antri menunggu pelayanan, kemudian sampai mendapatkan fasilitas pelayanan. Jadi, satu pompa bensin di sini bisa melayani 20 mobil per jam. Kemudian setelah mendapatkan pelayanan, mobil keluar dari pompa bensin. Penyelesaian untuk single channel model. Ini tadi lambda sama dengan 20, kemudian mu-nya sama dengan 25. Kita jawab pertanyaan pertama. Tingkat intensitas kegunaan pelayanan atau P. Kita menggunakan rumus P sama dengan lambda dibagi mu. Sama dengan 20 dibagi 25. Sama dengan 0,80. Angka ini menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan
selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya atau 1 min P ini sering disebut dengan idle time. Akan digunakan oleh operator untuk istirahat atau makan siang atau untuk beribadah. Kemudian pertanyaan kedua, berapa jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem? L. Di sini L rumusnya adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda. Sama dengan 20 dibagi 25 dikurangi 20. Sama dengan 4. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus L sama dengan P dibagi 1 min P. Kesimpulannya, angka ini menunjukkan bahwa operator dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem. Kemudian yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian atau LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dalam kurung mu dikurangi lambda. Ketemu 3,20. Angka ini menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian adalah sebanyak 3,20 kendaraan. Nah, ini kenapa kendaraan ada komanya? Ini misalkan badan dari kendaraan tersebut, setengahnya yang di depan, badan kendaraan yang di depan sudah masuk ke dalam antrian, sedangkan sisanya masih berada di luar antrian. Kemudian yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan, W sama dengan 1 dibagi mu dikurangi lambda. Sama dengan 1 dibagi 25 dikurangi 20. Ketemu 0,20 jam atau 12 menit. Angka ini menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem adalah selama 12 menit. Kemudian pertanyaan kelima adalah waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. WQ rumusnya adalah lambda dibagi mu dikurangi dalam kurung mu dikurangi lambda. Sama dengan 0,16 jam atau 9,6 menit. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu kendaraan menunggu dalam antrian yaitu selama 9,6 menit. Kemudian hubungan antara L, LQ, W, dan WQ. L sama dengan lambda dikali W, LQ sama dengan lambda dikali WQ, W sama dengan WQ ditambah 1 per mu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu multiple channel model atau lambangnya notasinya M per M per S. Dalam M per M per S atau multiple channel model ini, fasilitas yang dimiliki adalah lebih dari satu. Nah, ini bisa saudara lihat, huruf S di sini adalah menyatakan jumlah fasilitas pelayanan. Beda dengan yang sebelumnya, yaitu single channel model yang hanya memberikan fasilitas pelayanan tunggal. Contoh soal, bagian registrasi sebuah universitas telah menggunakan sistem komputer dengan 4 orang operator. Dan setiap operator melakukan pekerjaan yang sama. Rata-rata kedatangan mahasiswa yang mengikuti distribusi kedatangan Poisson adalah 100 mahasiswa per jam. Setiap operator dapat memproses 40 registrasi mahasiswa per jam dengan waktu pelayanan per mahasiswa mengikuti distribusi eksponensial. Pertanyaannya, A. Berapa persentase waktu mahasiswa tidak dalam pusat registrasi? B. Berapa lama rata-rata mahasiswa menghabiskan waktunya di pusat registrasi? C. Atas dasar rata-rata tersebut, berapa lama mahasiswa menunggu untuk mendapatkan pelayanan registrasi? D. Berapa lama rata-rata mahasiswa menunggu dalam garis antrian? E. Jika ruang tunggu pusat registrasi mahasiswa hanya mampu untuk menampung 5 mahasiswa, berapa persentase waktu setiap mahasiswa berada dalam garis antrian di luar ruangan. Penyelesaian untuk soal yang kedua yaitu multiple channel model. Ini dapat digunakan dengan sistem M per M per 4. Jadi M per M per 4, 4 di sini adalah tadi menunjukkan fasilitas yang akan dilayani sejumlah 4 orang. Jadi hanya 4 orang
operator. Kemudian rata-rata kedatangan mahasiswa sama dengan lambda sama dengan 100. Kemudian rata-rata setiap operator dapat melayani mahasiswa adalah mu sama dengan 40. Kemudian kita jawab soal yang pertama. A. Berapa persentase waktu mahasiswa tidak dalam pusat registrasi? Nah, di sini kita cari nilai P0. P0 dalam soal ini sudah diketahui yaitu sejumlah 0,0737. Nilai ini bisa saudara lihat pada tabel P0 untuk saluran ganda dalam apendik. Ini nanti bisa dicari di dalam buku atau melalui browsing internet saluran ganda dalam apendik tabel P0. Kemudian tadi S-nya sama dengan 4. Sehingga hasil perhitungan menunjukkan bahwa probabilitas mahasiswa tidak dalam mendatangi pusat registrasi adalah sebesar 7,37%. Kemudian berarti nilai P-nya berapa? P di sini adalah rumusnya untuk multiple channel model, ini sedikit berbeda dengan single channel model. Untuk menghitung nilai P pada multiple channel model digunakan rumus P sama dengan lambda dibagi S dikali mu sama dengan 100 dibagi 4 kali 40. Ketemu 0,625. Kemudian yang B, untuk mengetahui waktu rata-rata yang dihabiskan mahasiswa di pusat registrasi, pertama yang harus dihitung adalah LQ. LQ sama dengan P0 dalam kurung lambda dibagi mu pangkat S kali P dibagi S faktorial dalam kurung 1 min P kuadrat. Sehingga ketemu 0,533. Setelah LQ ditemukan, langkah selanjutnya adalah menghitung WQ, yaitu WQ sama dengan LQ dibagi lambda. WQ sama dengan 0,533 dibagi 100. Ketemu 0,00533 jam atau 0,3198 menit. Akhirnya kita dapat menghitung nilai W, yaitu W sama dengan WQ ditambah 1 per mu sama dengan 0,0533 ditambah 1 per 40 sama dengan 0,03 jam atau 1,8 menit. Dengan demikian, waktu rata-rata yang digunakan mahasiswa di pusat registrasi adalah sebesar 1,8 menit. Kemudian yang C tadi pertanyaannya, atas dasar rata-rata tersebut berapa lama mahasiswa menunggu untuk mendapatkan pelayanan registrasi. Nah, tadi LQ sudah ditemukan ketika kita mencari nilai W. Nah, LQ sama dengan 0,533. Maksudnya di sini adalah waktu menunggu mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan registrasi adalah 0,533 jam atau 31,98 menit. Kemudian yang D pertanyaannya tadi adalah berapa lama rata-rata mahasiswa menunggu dalam garis antrian atau WQ. WQ sama dengan ini tadi, WQ adalah rumusnya LQ dibagi lambda ya. WQ-nya sudah ketemu 0,00533. Maksudnya di sini adalah waktu menunggu mahasiswa selama dalam proses antrian adalah 0,00533 jam atau 0,03 menit. Selanjutnya untuk soal E, untuk menentukan berapa lama mahasiswa berada di luar ruangan tunggu, dilakukan dengan menghitung nilai PN. Nah, nilai PN di sini dengan menjumlahkan P0 ditambah PN ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-5. Karena tadi yang jadi pertanyaan adalah jika ruang tunggu pusat registrasi mahasiswa hanya mampu menampung untuk 5 mahasiswa. Ya, jadi kita
menjumlahkan nilai PN dengan nilai P0. Nah, mendapatkan atau menghitung nilai PN bagaimana caranya? Ini di sebelah kiri ada rumus menghitung nilai PN sehingga ketemu hasilnya di P ke-1, P ke-2, P ke-3, P ke-4, dan P ke-5. Kemudian dijumlahkan dengan P0. Ketemu 0,8751. Sama dengan proporsi waktu yang digunakan mahasiswa menunggu di dalam ruangan registrasi. Presentasi waktu yang digunakan mahasiswa untuk menunggu di luar ruangan adalah 1 dikurangi 0,8751. Sama dengan 12,49% dari waktu mahasiswa. Jika mahasiswa berada dalam sistem selama 1,8 menit, maka 87,51% ini adalah waktu berada di dalam ruang tunggu. Dan 12,49% atau 0,225 menit mahasiswa berada di luar ruangan tunggu. Jadi waktu idle time-nya adalah 12,49%. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai materi teori antrian, single channel model, dan multiple channel model. Sekian kuliah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.